Salam sehat dari Studio 3 Metro TV Jakarta. Go Healthy kembali lagi untuk Anda untuk berbagi mengenai cara tepat hidup sehat. Bersama dengan saya ada Mas Boy Abidin dan Mbak Preticia Sufarli. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Bang Joki. Terima kasih sudah kasih waktu terbaik juga untuk Ibu Winda, warga DKI atau warga Depok ini sebenarnya. Warga Depok ya? Depok. Warga favorit saya. Selamat datang kembali Ibu Winda. Pernah kesini kan? Pernah, ya. Siapa dulu yang wawancara? Mas Edwin ya? Oh, Mas Edwin. Iya. Ada yang mau disapa dulu terlebih dahulu. Oke. Siapa teman-teman? Halo diabetisi yang berada dimanapun berada maksudnya. Kita bertemu lagi di acara Go Healthy bersama Metro TV. Keren. Saya dengar Ibu lebih banyak sekarang ini menolong diabetesi itu ya? Nggak menolong sih, kita cuman support pasien aja. Ya, Ibu bantu mengedukasi mereka. Iya. Kita mau denger ya cerita dari Ibu Winda yang sudah hidup 11 tahun dengan diabetes. Bagaimana semangatnya menularkan Anda? Kita cek profilnya. Winda Darmianti sadar dirinya idap diabetes. Winda tidak ingin jatuh sakit sampai mengalami komplikasi. Terlebih, Winda pernah bercerita bahwa banyak anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia karena mengidap diabetes. Divonis oleh dokter diabetes setelah saya melakukan pengecekan gula darah, dan pada saat itu gula darah puasa saya di angka yang abnormal atau tidak normal, yaitu 124. Untuk itulah, Winda berusaha memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Berkat penggunaan teknologi laser, HbA1c saya sekarang sudah berada di angka 6,2. Itu artinya saya mulai terhindar dari komplikasi diabetes yang sangat saya takutkan. Terima kasih teknologi laser. Jadi kalau sekarang dibilang sama orang lain, Bu, selamat ya Bu Winda, Ibu sudah berhasil mengendalikan diabetes Ibu. Ibu setuju nggak? Ya setuju. Setuju. Karena memang tidak mudah juga. Benar. Ya itu kan sebetulnya perlu dukungan juga dari pasangan, anak gitu. Iya. Dan Ibu dapatkan itu semua? Ya. Termasuk? Saya kasih pengertian bahwa setiap bulan itu saya harus kontrol. Iya. Tiap 3 bulan saya begini, makanan saya akan begini. Saya juga mengurangi yang berminyak dan berlemak di rumah gitu. Dan Ibu taat? Ya miss dikit-dikit ada, tapi ya istilahnya cheating dikit ya ada, tapi berusaha itu kayak model serat itu selalu ada gitu. Iya. Tapi Ibu udah pakai laser ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu, selamat ya Bu ya. Pasti. Berasa bedanya Bu? Ya, sangat berasa. Pemirsa, sebelum kita lanjut ngobrol sama Ibu Winda, saya mau tanya sama Ibu Winda, menurut Ibu pernyataan ini benar atau salah? Minuman pahit bisa menurunkan gula darah. Salah. Tapi menurut Ibu ini salah? Salah. Kenapa? Iya. Tergantung isinya ya. Yang namanya pahit itu kan kalau dalam tubuh kita itu kan sudah ada gula darahnya tuh tinggi misalkan ya. Nah terus kita minum yang pahit, gula darah di badan kita ya tetap tinggi, tidak menurunkan gitu loh. Benar banget. Jawab bener ya? Kadar gula darah di dalam tubuh kita tidak turun dengan minuman pahit gitu loh. Kadar gula darah itu turun karena ada insulin yang menetralkan. Mas Boy? Ya, tepat sekali jawaban Bu Winda. Jadi ini sesuai sebagai peran Ibu sebagai pandu ya para diabetisi. Jadi betul sekali pemirsa. Jadi bukan berarti nih kalau kita habis makan yang manis atau kadar karbohidratnya tinggi kemudian bisa begitu saja dinetralisir dengan minum pahit, itu sama sekali tidak benar. Karena yang sudah masuk dalam tubuh kita, artinya berapa jumlah kadar gula yang masuk itu ya akan diserap oleh tubuh kita, akan diatur, akan dikendalikan. Betul tadi kata Ibu, yang mengendalikan itu adalah insulin. Ya, jadi kalau begitu minum manis kemudian dinetralisir dengan yang pahit, terus harapannya gulanya jadi netral, jadi itu sama sekali tidak. Ya, jadi tubuh tidak sesimpel itu pemirsa ya. Jadi ini harus betul perhatikan. Karena yang penting berapa jumlah kadar gula yang masuk, itu yang akan menentukan kalau kemudian masuk dalam sirkulasi tubuh kita, tapi insulinnya tidak bisa berfungsi atau mengendalikan gula darahnya, maka akan terjadilah orang dengan kadar diabetes. Dan sekali orang terdiagnosa dengan diabetes, dia tidak dikatakan sembuh, tapi dia harus dikendalikan. Jadi pemirsa, minuman pahit bisa menurunkan gula darah adalah pernyataan yang salah. Ini Ibu 11 tahun bergumul, bersahabat, berdamai dengan diabetes. Tapi setahun terakhir pakai teknologi laser ya?
nggak setahun ya, setengah tahunan lah ya. Setengah tahunan ya? Setengah tahunan ya. Nah, apa yang dirasakan di tubuhnya Ibu Yang Winda? dirasakan itu terutama di tidur ya. Tidur saya lebih deep gitu. Lebih nyenyak ya. Lebih Jadi lelap ya. kadang-kadang saya tidur cuma dari jam 11 sampai jam 3 tapi kok kayaknya rasanya lama gitu. Terus bangun tuh lebih fresh gitu. Kalau dulu kan bangun tidur antar dulu deh masih agak berat gitu di kepala gitu. Kalau sekarang ya kita lebih fresh gitu, lebih cepat gitu meleknya gitu. Wah. Itu sih yang paling berefek ke tubuh saya. Waktu Ibu cek ke laboratorium, misalnya gula darah, tensi, gula kolesterol, bagaimana Ibu? Kalau tensi sih sebenarnya saya selalu normal ya, malah cenderung turun gitu. Terus yang terakhir itu saya cek Prolanis, itu program BPJS itu, cek gula darah lengkap. Tuh HbA1c saya 6,2. Oh bagus. Kolesterol juga semua membaik lah semua. Sebelumnya di berapa HbA1c? Terakhir bulan Juli itu 7,3. Juli itu 7, itu sebelum laser itu 7,3. Setelah pakai laser saya jadi 6,2. Ini nanti sebelum Ramadan saya biasanya cek lagi. Karena kan memang Rutin ya, per 3 bulan ya. Selain per 3 bulan mau memasuki Ramadan tuh orang diabetes itu memang perlu persiapan gitu. Ya, di sini saya senang sekali ya melihat perubahan yang sudah dialami oleh Ibu ya. Tadi HbA1c 7,3, sekarang jadi 6,2. Mungkin kalau pemirsa di rumah gak asing ya, agak asing dengan istilah HbA1c itu apa sih? Jadi pemeriksaan HbA1c adalah pemeriksaan yang berguna untuk menilai secara rata-rata 3 bulan terakhir gula darah kita seperti apa. Tadi juga sebelum melakukan pengambilan gambar, ini gula darah sewaktu loh pemirsa. Bukan gula darah puasa loh, sewaktu ada di angka 108. Bagus, bagus. Jadi kadar gula darah yang normal ya itu harusnya di bawah 200. Kalau bisa di bawah 140. Ibu udah bagus di 108. Asam uratnya pun bagus, ada di angka 5,6. Bagus banget. Nggak cuman itu aja, kita lihat lagi nih, kolesterolnya pun bagus, ada di angka 194. Nah, bagus nih, jadi angka-angkanya sudah terkendali, apa yang Ibu lakukan tetap dipertahankan dan ditularkan juga nih ke orang sekitar. Salah satunya adalah penggunaan teknologi laser. Jadi menarik mengenai gula darah nih pemirsa ya. Bu Winda kan gula darahnya HbA1c-nya tadi sudah dijelaskan Mbak Preti dari angka 7,3 kemudian turun ke 6,2 dengan bantuan salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Ini menarik ya. Jadi di samping pola makan yang dijaga terutama untuk komposisi karbohidratnya, kemudian juga pola hidupnya dan kemudian teknologi laser. Ya, ini menarik karena apa? Kadar gula darah yang tinggi ini sebenarnya akan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik dengan bantuan teknologi laser, di mana teknologi laser itu akan meningkatkan tadi dapur energi. Ya, ada yang namanya sel-sel mitokondria. Ini dia akan memanfaatkan kadar gula darah yang ada dalam sirkulasi darah kita, kemudian dirubah menjadi energi. Ya, proses ini terjadi terus-menerus setiap saat dalam sel tubuh kita. Jadi dengan pola makan yang baik, dengan bantuan teknologi laser, maka harapannya kadar gula darahnya bisa terkendali. Kalau misalnya kita berbicara masalah diabetes, ini pasti kaitannya temenannya erat banget sama pengelolaan gizi ya, makanan. Biasanya kalau misalnya dengar kata gula darah, diabetes, biasanya yang diatur cuman gulanya, karbohidrat, protein, lemak. Padahal di luar dari itu ada banyak sekali komponen nutrisi yang kecil-kecil tuh. Kita sebutnya dengan mikronutrien. Misalkan vitamin, mineral, antioksidan, fitokimia yang sebenarnya dibutuhkan khususnya adalah untuk orang yang diabetes. Justru kebutuhannya meningkat agar fungsi tubuhnya bekerja secara optimal. Jadi selain laser, ada mikronutrien juga harus diperhatikan. Dan data dari WHO nih menariknya menunjukkan bahwa lebih dari 90% penduduk di dunia ini kekurangan gizi. Bukan gizi yang seperti protein, lemak, dan karbohidrat, tetapi gizi-gizi kecil yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, pemirsa yang penasaran sama mikronutrien, apa aja sih nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita supaya kita bisa paripurna kesehatannya? Sebelum nyampe sana, saya pengen mundur sedikit supaya yang penasaran dengan teknologi laser dapat pencerahan. Jadi yang dipakai sama Ibu Winda, teknologi lasernya adalah ini, Acculaser atau dokter laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir ini. Penggunaan rutin dokter laser atau Acculaser 2 kali sehari dengan durasi sekali pemakaian itu adalah 15 menit sampai 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya akan tercegah dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya.
Untuk itu, take action segera untuk dapatkan Accu-Laser atau dokter laser dari Gogomall dengan cara menghubungi kami lewat nomor yang tertera di layar kaca. Dan izinkan tim call center dari Gogomall untuk menjelaskan secara detail kepada Anda. Pemirsa, jangan lewatkan promo-promonya. Termasuk ada cicilan 0% untuk memudahkan Anda mengatur pengelolaan finansial Anda, tetapi Anda bisa mendapatkan manfaat dari alat kesehatan ini di depan sedari awal. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, atau Accu-Laser dari Gogomall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Oleh sebab itu segera atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saya masih bersama Ibu Winda, seorang pandu sekarang ini. Jadi 11 tahun beliau hidup dengan diabetes sampai sekarang, tapi terkendali nih pemirsa, hebat loh. Bahkan gula darahnya tadi kami periksa 108. Sekarang tugasnya bagi beliau ini mulia. Mendukung orang, pasien diabetes lain di salah satu rumah sakit. Ibu waktu ketemu pasien diabetes rata-rata umur yang Ibu jumpai usia-usia berapa itu? Kebanyakan itu yang berobat itu di atas 45. Kalau yang di bawah-bawah tuh biasanya ke sana kalau sudah terkomplikasi gitu. Oh gitu. Sudah parah. Ya, kadang-kadang 30 tahun tuh habis amputasi baru ikut gitu. Banyakan yang udah sepuh gitu, yang lansia gitu ya. Iya. 10 tahun yang lalu saya termuda masuk di situ. Berarti umur 35 dong waktu itu? Ya, waktu itu kan sama 35. Jadi saya waktu itu pasien termuda. Yang ada di komunitas. Ibu nggak nyangka di usia semuda itu Ibu mengalami diabetes. Ibu nyangka nggak? Nggak, sebenarnya saya nyangka karena memang punya keturunan. Tapi nggak nyangkanya tuh bahwa akan datangnya tuh di usia itu gitu. Ya agak kaget juga. Kok bisa ya semuda ini gitu. Ternyata tidak ada rumusnya bahwa orang sakit itu harus tua. Benar. Dari garis keturunan siapa? Bapak. Kan tadi saya pun ceritanya, saya coba-coba pakai alat glukometer ayah saya. Iseng-iseng ngecek. Iya, iseng dicek hasilnya berapa? Bapak saya meninggal di bulan Oktober itu. Alatnya masih ada, kan sayang tuh takutnya expired ya si stripnya. Saya coba, kok gula darah puasa saya 124 gitu. Basicnya saya nggak tahu gitu, masih awam lah waktu itu. Kok 124 ya, mungkin salah. Coba lagi besoknya 124 lagi. Nah terus apa yang dilakukan? Saya ke dokter umum dulu tuh, Bu. Masih tinggi juga benar seperti itu gitu angkanya. Saya lalu dirujuk dikonsulkan ke dokter endokrin. Nah, saya harus cek HbA1c karena biar tahu kan kalau mau cek dokter tuh rata-rata kita puasa dulu nih biar turun gitu, gulanya biar nggak tinggi gitu. Ternyata kan setelah ada HbA1c saya baru tahu kita nggak bisa bohong gitu loh, angka itu nggak bisa membohong. Barulah di situ ya, Ibu dokternya tahu. langsung vonis saya kamu DM. Kita kembali lagi ke soal laser tadi. Pakai laser berapa kali sehari? Baru 1 kali. Karena kalau pagi repot. Biasanya malam sebelum tidur. Repotnya kenapa? Ya kan saya suka pekerjaan rumah tangga tuh. Takutnya kena air gitu. Saya melakukan pekerjaan yang ya kayak cuci piring lah gitu kan. Kan lepas-lepas kan juga nggak nyaman gitu. Terus kalau malam lagi pakai laser yang intranasal ke rongga hidung Itu dipakai? belum pernah coba, saya belum pernah. Tapi sudah tahu manfaatnya? Tahu ya. Apa yang paling berkesan Bu sejak pakai laser? Ya lebih enteng aja kayaknya badan gitu. Lebih ringan. Ya bangun ya, kalau bangun tuh lebih fresh lah gitu. Itu yang paling ini ya. Iya. Ya dari awal dan berulang kali dia bilang. Iya, betul itu. Dan sering kita dengar ya. Soalnya berasa, saya kalau dulu tuh bangun tidur tuh saya malas gitu loh. Bawaannya tuh malas untuk bangun gitu. Ntar dulu deh, 5 menit lagi deh, atau 10 menit lagi deh gitu. Kalau sekarang begitu bangun langsung bangun. Enggak bangun ya. Fresh ya. Fresh gini ngapain saya tidur lagi? Iya. Gitu maksudnya kayak gitu freshnya. Jadi bukan lagi kayak orang diabetes yang pada umumnya yang lemesan gitu ya? Ya.
Mas Ya, Boy jadi gimana tanggapannya? Menarik ya mengenai apa yang dialami sehari-hari oleh Bu Winda dengan penggunaan teknologi lasernya. Jadi sekali lagi kelihatannya Bu Winda ini sadar betul terhadap kesehatannya, terhadap gula darahnya, pengidap diabetes dari 11 tahun yang lalu, tapi kemudian sadar betul bisa menjaga pola makannya, aktivitasnya, dan kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ya tadi lebih dioptimalkan lagi Bu, jadi penggunaannya pagi dan sore ya. Artinya supaya apa tadi, kualitas darah kita bisa terjaga dengan baik, kualitas darah kita bisa terjaga dengan baik. Karena kalau kita bicara diabetes ya, kita tidak hanya gula darah saja, kita juga harus mengendalikan kolesterolnya, kita juga harus mengendalikan tekanan darahnya, karena ini semua nanti akan berkaitan dengan kesehatan ibu ya. Kemudian tadi mengenai intranasal ya, intranasal ini juga yang digunakan di rongga hidung. Artinya setelah digunakan di pergelangan tangan, bersamaan itu ibu juga bisa gunakan ke rongga hidung. Ya kalau digunakan di rongga hidung, dia akan membuat tadi sirkulasi darah kepala kita akan jadi terjaga dengan baik ya. Di kepala ini kan pusat segala macamnya Bu, termasuk tadi pengontrolan untuk kadar gula darahnya, pengontrolan hormon-hormon di sana, daya pikir kita, daya ingat kita, kualitas tidur. Tadi Ibu juga katakan bahwa tidurnya menjadi berkualitas, ini juga semua adalah dampak dari penggunaan low level laser therapy. Kemudian tadi ada yang masalah dengan vertigo, ada yang masalah dengan gangguan di sekitar panca indera kita, ini juga bisa terjaga dengan baik. Kulit wajah ibu juga terlihat lebih muda, lebih cerah ya. Itu salah satunya nanti bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan di dalam rongga hidung. Jadi penggunaan low level laser terapi ini tidak hanya di gula darah saja, tapi di semua yang berkaitan dengan kualitas darah dan darah. Nah, selain darah dan pembuluh darah ya, sebenarnya di dalam tubuh kita ini juga banyak sekali titik-titik akupuntur yang kalau misalnya kita stimulus ini dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan kita. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah titik akupuntur pada pergelangan tangan kita nih. Di sini ada PC6, PC7, HT4, 5, 6, 7. Jadi ini merupakan titik akupuntur yang menstimulus perikardium sekitar jantung atau jantung itu sendiri. Jadi nanti ketika dia terstimulus dengan baik, terbuka gitu ya, nanti energinya akan membuat detak jantung kita menjadi lebih teratur, irama jantung kita menjadi lebih baik, tensi kita lebih terkendali, dan juga pompa jantung kita menjadi lebih optimal. Dan ada juga LU7, 8, 9 yang kalau misalnya distimulus nantinya dia bisa meningkatkan fungsi paru-paru kita nih pemirsa. Jadi kalau misalnya suka ngos-ngosan, suka sesek, gampang capek, itu menjadi bisa lebih diperbaiki. Dan penelitian terakhir menunjukkan bahwa titik akupuntur bisa distimulus dengan laser. Wow. Tentunya teknologi yang digunakan, teknologi laser yang digunakan ini harus memiliki desain titik mata laser seperti titik akupuntur pada pergelangan tangan kita pemirsa. Jadi penempatannya memang sudah menyesuaikan dengan anatomi pergelangan tangan kita, di mana pembuluh darah dan titik akupuntur akan distimulus secara optimal sehingga manfaatnya bisa terasa secara baik. Wah, lengkap. Titik akupuntur, lasernya, dan tentu saja ini adalah low level laser therapy ya. Betul sekali. Sinar gelombangnya khusus untuk darah dan pembuluh darah. Tahukah Anda pemirsa, pentingnya asupan mikronutrien bagi pasien diabetes? Sebenarnya ini nggak cuma pasien diabetes aja yang membutuhkan mikronutrien kita semua. Cuman hari ini karena kedatangan bintang tamu spesial Bu Winda ya. Jadi kita akan membicarakan masalah mikronutrien pada pasien diabetes ya. Jadi kalau berbicara masalah manajemen pengendalian gula darah, biasanya kan orang akan berfokus pada gula, karbohidrat, protein, dan lemak. Padahal banyak sekali nutrisi-nutrisi yang kecil-kecil yang dibutuhkan oleh pasien diabetes agar pengendalian gula darahnya menjadi lebih maksimal dan juga menurunkan produksi radikal bebas di dalam tubuhnya sehingga mencegah berbagai macam resiko komplikasi. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah tentunya antioksidan. Antioksidan seperti inositol ini dapat meningkatkan kinerja dari hormon insulin sehingga gula darah kita menjadi lebih terkendali. Ada juga resveratrol dan alpha lipoic acid ya. Kedua senyawa tersebut bersifat antioksidan dan juga dia membantu meningkatkan metabolisme lemak sehingga lemaknya nggak diubah menjadi gula di dalam tubuh kita. Lalu ada juga astaxanthin dari alga merah, ada buah sitrus, ada kulit pohon pinus yang mengandung banyak sekali zat-zat antioksidan yang nantinya dapat menjaga kesehatan darah, pembuluh darah, dan jantung. Dan nggak cuman itu aja, masih banyak lagi. Ada vitamin yang dibutuhkan, pasti ibu juga akrab. Vitamin neurotropik, B1, B6, B12, ada A, ada C, ada D, ada E, K. Banyak ya. Mineral juga masih banyak pemirsa.
ada kromium, magnesium, vanadium. Kalau kita bicara masalah ini mikronutrien, ini kadang-kadang kita sering terabaikan, terlupakan ya, atau bahkan mungkin kita nggak tahu sudah cukup belum sih mikronutrien kita. Karena banyak sekali orang yang tidak pasti atau tidak tahu bahwa dia sudah tercukupi ya dalam asupan gizi, dalam suplementasi atau makanan sehari-harinya, maka kita perlu tambahan suplementasi pemirsa ini untuk memastikan ya supaya tubuh kita mendapatkan suplementasi tadi antioksidannya, vitamin, mineral dalam jumlah yang cukup dan dalam komposisi yang tepat gitu. Artinya sesuai dengan kebutuhan harian tubuh kita. Kekurangan suplementasi ini harus dilengkapi dengan suplementasi. Iya, dan juga kalau berbicara masalah suplementasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah kelengkapannya, karena tadi kan udah dijabarin tuh, yang dibutuhkan oleh tubuh kita tuh banyak pemirsa, beragam-ragam dengan dosis yang harus sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang kedua adalah daya larut dan daya serap. Jadi suplementasi yang baik adalah suplementasi dengan daya larut yang tinggi, sehingga kandungan yang terkandung ini dapat larut dan dapat diserap secara maksimal oleh tubuh kita. Lalu yang ketiga adalah kita perhatikan standar keamanannya. Pastinya kalau memilih suplementasi, pilihlah standar pengawasan yang baik ya, kalau bisa udah terstandarisasi. Lalu yang terakhir adalah kita perhatikan pembuatannya, harus terbuat dari bahan-bahan alami. Jadi untuk pemirsa di rumah, kalau ingin mengonsumsi suplementasi, perhatikan 4 poin tersebut: kelengkapan, daya larut, standar keamanan, dan juga terbuat dari bahan alami. Cari suplemen yang memiliki kandungan lycopene, alpha lipoic acid, resveratrol, L-cysteine, citrus, ada pine barknya. Total ada 10 kandungan utama yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Harus ada juga kandungan vitamin A, B, C, D, E, K, lengkap. Dan juga punya kandungan mineral yang lengkap seperti selenium, koper, boron. Ini semua ada dalam satu botol suplemen Evolife AS10. Lengkap semuanya dan memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Penting buat pemirsa semua yang sudah pakai Dr. Laser seperti saya atau Aculaser, semakin dilengkapi lagi menuju pada kesempurnaan dengan Evolife AS10 karena akan membantu dalam memelihara kesehatan Anda. Para pemirsa, khususnya para diabetisi dimanapun berada, yang sudah terkontrol maupun yang belum terkontrol, bisa dicoba menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas hidup pemirsa atau hidup diabetisi lainnya. Semangat, bagus sekali. Terima kasih Ibu untuk ajakannya. Setuju ya pemirsa ya, lakukan pilar hidup sehat, gunakan Dr. Laser atau Aculaser sebagai alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, bukankah begitu Ibu? Ya, betul. Tuh kan, pengalaman pribadi soalnya. Cara kerjanya adalah seperti ini pemirsa. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri kita. Manfaat penggunaan Dr. Laser atau Aculaser ini secara rutin adalah bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, sehingga Anda dan saya tercegah dari bahaya komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Ini adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari luar. Ingat ya, pakainya di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari, durasinya 15 hingga 60 menit. Dari dalamnya pakai apa? Minum 2 tablet Evolife AS10 sehari. Itu sudah memenuhi kebutuhan asupan harian vitamin dan mineral. Karena apa? Mengandung banyak yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya resveratrol, citrus, astaxanthin, ekstrak pinus atau pine bark, dan lain sebagainya. Maka pemirsa, Dr. Laser atau Aculaser dipadukan dengan Evolife AS10, maka ini menjadi kombinasi yang tepat di dalam meningkatkan kualitas kesehatan tubuh Anda dan saya. Oleh sebab itu, segeralah dapatkan paketnya. Namanya paket ya pasti menguntungkan, pasti baik untuk Anda. Paket Dr. Laser atau Aculaser dengan suplemen Evolife AS10. Hubungi kami sekarang, nanti ada tim call center dari Gogomall yang akan bantu menjelaskan kepada pemirsa semua. Saya mengajak Anda untuk segera mengatasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas, dan tingkatkan kesehatan Anda mulai hari ini.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.